Dadah! Eits, jangan heran ya kenapa kita mirip. Soalnya kita ini kembar identik. Kenalin, nama gue Nara. Saudara kembar gue namanya Naila. Kita ini dari kecil udah kayak magnet. Kemana-mana lengket banget. Soalnya kalau jauhan dikit tuh kayak nggak bisa. Bahkan dari kesukaan makanan, selera baju, musik favorit, semuanya selalu sama. By the way, meskipun kita saudara kembar, gue tuh kakaknya Naila. So, gue ngerasa gue punya wewenang lebih buat ngejagain si Naila. Jadi, kalau ada yang berani ngusilin Naila, ya urusannya sama gue. Oh iya, meskipun kita kembar, bukan berarti semuanya positif dan lancar-lancar aja ya. Pasti ada aja berantemnya. FYI, dari kecil sampai SMP kelas 1, kita tuh sekamar terus. Tapi semenjak kita pernah suka satu cowok yang sama, alias rebutan, akhirnya setelah kejadian itu Naila ngambek dan request ke nyokap bokap buat misahin kamar kita. Dari kejadian itu, gue lebih aware lagi soal percintaan. Sebisa mungkin kita nggak dalam satu radar yang sama. Beranjak ke masa SMA, masa yang katanya dipenuhi romansa cinta dan keseruan remaja, gue sama Naila kebetulan beda sekolahan guys. Ini bukan karena ribut-ribut ya, emang kita berdua punya pilihan sekolah masing-masing aja. Anggap aja gue sekolah di SMA pagar biru, sedangkan Naila di SMA pagar merah. Nah, enak jadi anak kembar tuh selalu ada partner curhat. Yap, luckily kita berdua udah punya pacar tanpa drama rebutan cowok lagi. FYI, pacar gue namanya Sinyo, dia kakak gue. Perawakannya sih manly banget. Tinggi, brewok tipis, rambut pendek keriting. Ya, anak basket abis lah setelannya. Nah, kalau Naila, pacarnya tuh teman sekelasnya dia. Namanya Miki. Tipikal cowok yang gak tinggi sih. Tapi menurut gue cukup manis kok. Rambutnya kayak opa-opa Korea gitu. Terus kacamataan pula. Meskipun kita saling kenal pacar masing-masing, di real life-nya mah kita nggak pernah ketemu bareng berempat dalam satu waktu yang sama. Paling-paling misal cowok gue si Sinyo antar jemput gue buat nongkrong. Atau sebaliknya. Dari sini udah kebayang kan gimana urusan percintaan kita berdua? Yap, berusaha masing-masing biar nggak kayak dulu lagi. Sampai suatu ketika, Naila tuh sakit demam dari hari Jumat malam sampai Minggu malam. Nah, yang bikin gawat tuh besok Seninnya dia ada kegiatan pemilihan OSIS. Yang mana si Naila itu nyalon jadi wakilnya, jir. Entah ide dari mana, gue nyeplos gini aja tanpa mikir. Ya udah deh Nay, besok gue ke sekolah lo pas pemilihan OSIS buat gantiin lo. Gimana? Respon Naila saat itu langsung masang muka cengok. Dia kayak ragu gitu sambil ngomong gini. Tapi ini ada speech-nya loh. Kan gue calon wakil ketua OSIS. Jadi gue bakal nyampein vis. Terus gue potong. Stop. Udah gak usah lu jelasin. Biar gue aja yang urus. Terus Naila nanya lagi dong. Lah, terus sekolah lu gimana jir? Bolos. Dan gue cuma cengar-cengir kebingungan. Ya mau gak mau gue bolos sih. Ya hitung-hitung sesekali lah bolos sekolah sehari demi saudara kembar gue. Kan bukan masalah yang besar. Singkat cerita, pagi harinya gue pergi ke sekolah Naila. FYI, sebelumnya gue juga udah di-brief nih sama si Naila. Mulai dari harus ngomong apa aja, teman-teman kelasnya siapa aja, dan siapa aja nih gurunya, biar nggak ketahuan. Berhubung pemilihan OSISnya itu setelah jam istirahat kedua, mau nggak mau gue ngikutin pelajaran di kelasnya Naila. Ya sama aja sih, namanya juga masih sama-sama SMA kan. Bedanya tuh di suasananya. Beda banget deh pokoknya sama kelas gue, sekolah gue. Beda deh. Awalnya semua terlihat biasa-biasa aja. Tapi kan cowoknya Naila alias si Miki sekelas. Dari tadi dia kayak ngeliatin gue dari atas sampai bawah. Gue berusaha jaga jarak karena takut penyamaran gue terungkap. Nah, pas jam istirahat pertama, gue sih milih ngehindarin keramaian ya. Takut salah ngomong soalnya. Tanpa diduga-duga, si Miki tahu-tahu duduk di samping gue. Terus dia langsung nyeletuk. Lu Nara kan? Bukan Naila. Gue auto diem 1000 bahasa untuk sesaat. Tapi tetap kalem dan jawab. Dih, sama pacar sendiri aja masa gak kenal sih? Terus si Miki ngomong sambil bisik-bisik kayak gini. Udah deh, gue tuh tahu Naila dari parfumnya. Apalagi dia selalu pakai kacamata. Tenang aja, gue bakalan diem kok. Ya, akhirnya gue cuma ngangguk sambil senyum tipis aja deh. Singkat cerita, proses pemilihan ketua OSIS sama wakil ketua OSIS berjalan lancar. Speech gue juga oke kok. Sayangnya gue kalah tipis sama paslon lain. So, gue jelasin deh ke Naila. Iya. Dan respon dia fine-fine aja. Soalnya dia juga udah tahu kalau paslon lain tuh emang susah buat dikalahin. Nah, ini nih awal mula kerandoman terjadi. Tiba-tiba
Miki follow IG gue. Ya gue bingung dong. Ya udah deh, akhirnya gue follow back aja. Gak berselang lama, malah dia chat gue duluan. Ya gue sih tanggepin seadanya ya. Soalnya gue gak ada apa-apa juga sama dia. Toh obrolannya cuma nanyain kenapa Naila gak masuk dan digantiin gue. Tapi lama-kelamaan obrolan kita nyambung banget woy. Sampai-sampai si Miki ngide ngajak double date. Gue sama Sinyo, Naila sama Miki. Kita berempat akhirnya double date beneran deh. Disinilah momen keakraban kita. Cuman nih ya, salahnya gue tuh kelewat akrab sama Miki. Sampai Naila nyadar gue kayak ada something ke dia gitu. Bahkan cowok gue si Sinyo masa muka kayak bete. Sepulang dari double date itu, gue kena kuis dadakan dari cowok gue via chat. Plus, ceceran pertanyaan Naila pas di rumah. Gue jadi kelabakan dong. Akhirnya, ya gue coba untuk jelasin dengan baik-baik. Ini semua terjadi begitu saja, murni karena iya nyambung aja gue sama si Miki. Bukannya marah. Si Naila malah random ngide hal yang gak masuk akal. Kan Miki kayaknya demen tuh sama lu. Gimana kalau gue jalan sama Sinyo? Toh, hitung-hitung gantian lah. Awalnya gue tolak ide dia sih. Kayak ada perasaan gak ikhlas gitu deh kalau kemarin gue jalan sama cowok gue. Tapi di lain sisi, gue kayak ada magnet gitu juga ke si Miki. Akhirnya gue yain deh. Tapi dengan satu syarat, jangan sampai begituan deh pokoknya. Gak ikhlas gue kalau sampai kayak gitu. Singkat cerita, gue biarin Sinyo jalan sama Naila. Ya, awalnya sih Naila pakai alasan mau ngobrolin soal kedekatan gue ke Miki. Lama-kelamaan mereka lebih intens gitu. Mulai dari fit call, teleponan tiap malam, bahkan kayak tukeran pap. Padahal ke gue aja kagak pernah anjir. Sedangkan gue sama Miki ternyata ya malah kayak sebatas teman aja sih akhirnya. Ya, emang harusnya cuma temen ya. Dia kan cowok kembaran gue. Masa gue ngarep lebih sih? Jujur, di lain sisi, gue amat sangat cemburu ke Naila sama Sinyo. Dari sini gue sadar, gue udah salah dan egois di awal. Gue coba minta maaf dan ngobrol baik-baik ke kembaran gue. Dan responnya, dia sama Sinyo udah jadian woy. Dan Miki udah tahu, makanya dia kayak bingung juga. Dia juga gak mungkin milih gue ketimbang Naila. Karena ya nyatanya kecocokan kita sebatas teman ngobrol yang nyambung aja. Sialnya, Sinyo gak minta maaf atau ngobrol ke gue. Naila apalagi, dia kayak pengen nunjukin ke gue kalau dia bisa ngelawan balik dan dapetin apa aja yang dia mau. Dalam 2 bulanan hubungan gue sama Naila, meskipun serumah, tapi hubungan gue sama dia jadi gak baik. Ngobrol seadanya doang, karena cuma buat formalitas pas ada ortu aja. Jalan bulan ketiga, Sinyo sama Naila akhirnya putus. Terus kembaran gue nangis segukan dan meluk gue sambil minta maaf. Ternyata ide tukeran pacar tuh emang ide yang gak bener dan malah ngerusak hubungan persaudaraan kita. Gue sama Naila udah sama-sama dewasa. Kita jauh lebih terbuka dan gak aneh-aneh ngide hal konyol yang jadi bumerang ke hidup kita lagi.